Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mengulas tentang konten yang kemarin kita sampaikan, yaitu terkait dengan prestasi. Di sini justru kalimatnya agak berbalik, bahwasanya prestasi itu menjadi tidak penting, atau prestasi itu menjadi suatu hal yang sebenarnya mengecoh pengembangan dan strategi pengelolaan sekolah biar mendapatkan murid yang banyak. Loh, kok bisa gitu? Kalau logikanya, asumsinya bahwasanya dengan prestasi sekolah yang bagus, maksudnya prestasi anak-anak yang bagus, kemudian itu di blow up dengan harapan bisa meningkatkan citra sekolah, itu mungkin iya gitu. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di balik kegiatan peraihan prestasi itu gitu. Coba kita analisis sedikit ya. Kalau kita punya murid katakanlah 1000, kira-kira anak yang berprestasi itu berapa sih jumlahnya gitu? Nyampe enggak kira-kira 10%-nya 100 anak gitu? Nyampe enggak gitu? Atau mungkin 50 anak saja tidak sampai itu. Dari 1000 anak itu 50 anak yang benar-benar terdata memperoleh prestasi ada enggak kira-kira? Kan artinya gini, anak yang berprestasi itu pasti minoritas, pasti jumlahnya nggak akan banyak gitu. Katakanlah ya seperti anak itu yang juara di kelas itu kan nggak mungkin jumlahnya, pasti yang juara 1 sampai 3 ya 3 anak kan gitu. Dari 40 anak, dari 30 anak kan gitu. Artinya gini, ketika kita berkutat, berfokus mengurusi dan mengelola, mengkapitalisasi hal-hal peraihan prestasi ini berlebihan, ada hal-hal yang terjadi secara internal yang tidak dan sering tidak kita sadari. Ini kita kan punya murid 1000-an atau 800-an, ratusan ya. Murid itu kan beragam potensinya. Tidak semuanya punya potensi 100 gitu. Jadi ada yang berpotensi cuma 90, ada yang berpotensi cuma 70, ada berpotensi 60. Dan ketika mereka di awal masuk, katakanlah mereka semuanya kita data ada yang masuk itu sudah terkembangkan potensinya 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 2%, masih sangat minim. Sementara potensi mereka itu kan berbeda-beda potensi maksimumnya. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang sampai 100. Ketika di awal-awal kita melakukan pembelajaran, kita akan bisa mendeteksi anak ini, oh ternyata ada anak-anak yang memang berpotensi sampai 100 sampai 90. Akhirnya kita terfokus mengurusi anak-anak yang berpotensi tinggi ini untuk dijadikan anak yang berprestasi, mewakili sekolah, mengharumkan nama sekolah, dan jumlahnya pasti sedikit. Nah, ketika kita berkutat fokus mengurusi anak yang jumlahnya sedikit, kemudian dia meraih prestasi, tentu yang puas, yang sebenar-benarnya puas adalah wali murid yang jumlahnya sedikit tadi gitu. Sementara karena kegiatan kita fokus ngurusin anak yang sedikit ini yang banyak, justru anak yang banyak itu yang tidak terkelola. Memang benar, sekali lagi benar, prestasi itu penting dan tidak di sini tidak disarankan untuk diabaikan, tetap silahkan dikelola. Cuma sudahkah kita memberikan konsen yang lebih kepada anak-anak yang selain anak yang berprestasi? Anak ini yang banyak ini sudahkah kita perhatikan? Sudahkah kita data? Sudahkah guru kelas? Sudahkah guru mata pelajaran? Sudahkah wali kelas punya datanya? Oh, anak saya jumlahnya 30, 28, 40. Ini sekian potensinya. Dan apakah sudah memastikan setiap anak di kelasnya itu mencapai potensi maksimum? Setiap anak tidak harus mencapai nilai 100 atau mencapai potensi 100 atau 90. Cukup mencapai nilai maksimum. Maksimum pada diri masing-masing anak. Ketika anak yang memang nilai maksimumnya 60 dan dia sudah mencapai 60, itu sukses namanya. Wali murid pasti puas. Pasti dia akan merekom. Dan jumlahnya ini banyak sekali. Ketika anak
nilai maksimumnya 70 dan kita bisa mengantar mereka ke nilai 70 berarti sukses. Ketika anak nilainya 80 dan kita bisa mengantarnya 80 berarti kita sukses. Mungkin justru berbalik, ketika ada anak yang nilainya 80 tapi kita baru bisa mengantarnya pada nilai 70, itu kita tidak sukses. Dan apabila ini terjadi, apabila perhatian kita kepada mayoritas anak ini justru dikalahkan hanya demi mengurusi anak-anak yang minoritas, yang dalam tanda petik berprestasi, tentu itu akan menurunkan potensi kepuasan wali murid atau customer kita. Itu ya. Jadi justru disinilah hal penting yang mungkin sering diabaikan oleh banyak pengelola sekolah. Jadi mulailah dari sekarang memperhatikan anak-anak secara merata. Setiap guru di sektornya masing-masing, wali kelas, guru kelas harus punya data yang valid tentang perkembangan setiap anak asuh yang diampunya, sehingga wali murid bisa merasakan kepuasan dan dia bisa promosi tanpa disuruh. Demikian ulasan kita, bahwasanya ternyata prestasi itu bisa mengecoh sekolah kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.